Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda, sakinah lovers semuanya. Masih semangat kan ya ayah bunda puasanya? Oh ya, sebelumnya Mina mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat sakinah lovers, ayah bunda semuanya. Alhamdulillah gitu ya, kita masih dipertemukan dengan Ramadan, bulan yang mulia di tahun ini gitu. Dan semoga meskipun ini tahun kedua kita semua ya ayah bunda, menjalani Ramadan di masa-masa pandemi atau di masa-masa social distancing dan di rumah aja ini gitu. Tapi semoga kita tetap bisa mengoptimalkan ibadah kita dan tentunya bisa mencapai target ibadah yang kita tetapkan di tahun ini gitu. Nah, hari ini kita juga bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih ayah bunda semuanya. Dan tentunya kita bahas tentang Ramadan dong, karena kan ini spesial bulan Ramadan gitu. Nah seperti biasa, Mina nggak sendiri, karena Mina bakal ngobrol-ngobrol sama Kang Canun. Dan Kang Canun udah join di tengah-tengah kita nih di Zoom ini. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya nih Kang? Alhamdulillah ini puasa yang menarik banget ya. Soalnya saya ngelakuin sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Wah, apa itu Kang? Lari. Jadi kemarin nyobain lari. Wow, mantap. Jadi puasa tetap jalan gitu ya larinya? Iya, puasa jalan, ini jalan-jalan karena ternyata kan kalau nggak salah saya sering dengar kisah ya dari guru-guru kehidupan saya. Kalau misalkan dibilang perang Badar katanya waktu lagi Ramadan. Bahkan ternyata 17 Agustus 1945 itu juga waktu lagi Ramadan. Iya ya, jadi bukan alasan buat bermalas-malasan gitu ya Kang, Ramadan ini tuh. Betul, makanya jadi saya penasaran aja, pengen tahu, udahlah sekedar lari gitu ya, dicoba. Dan ternyata kemarin ketika dicoba, oh Masya Allah, ternyata ya Alhamdulillah bisa-bisa juga begitu. Ternyata tetap aja ya semangat gitu ya, nggak yang jadi lemes atau gimana gitu. Ya Insya Allah. Nah ini juga nih Kang, kan ngomong-ngomongin soal Ramadan ya, kita udah berarti kan ini tahun kedua gitu ya, tahun kedua Ramadan di mana kondisinya itu ya di rumah aja gitu, social distancing masih kayak gitu. Nah, Mina mau nanya nih, jadi gimana sih Kang cara mengoptimalkan ibadah Ramadan ini ketika di rumah aja bersama keluarga gitu? Kan pasti di rumah tuh bersama keluarga gitu ya, entah itu suami istri doang atau mungkin sama anaknya gitu. Nah, terus ini Kang, pertanyaan itu sebenarnya muncul karena gini, kan banyak gitu ya, akhirnya orang bilang bahwa Ramadan ini tuh saatnya kita mengencangkan ibadah kita gitu. Ya. Daripada bulan-bulan biasanya. Jadi di Ramadan ini tuh kayak ibaratnya paling kenceng gitu. Nah, tapi kan yang namanya ibadah itu kan nggak cuma ini ya, nggak cuma akhirnya sholat, puasa, pokoknya nggak cuma habluminallah aja gitu. Iya, tapi betul, juga betul. ada yang namanya habluminanas atau hubungan kita ke sesama manusia gitu. Termasuk ke sesama anggota keluarga ini gitu kan. Berarti kan hablum minanas ini juga harus dikencengin gitu kan. Nggak cuma akhirnya zikir, sholat gitu-gitu aja gitu. Nah itu gimana sih Kang cara akhirnya kita mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan bersama keluarga yang dalam kondisi pandemi ini gitu? Oke, siap. Jadi kalau misalkan kita bicara ibadah ya di bulan Ramadan, saya selalu senang pakai analogi yang mungkin nggak tahu di video-video sebelumnya kayaknya juga sudah pernah kita bahas ya, podcast sebelumnya, yang mana bahasan soal direktur MURI ya, Direktur Museum Rekor Indonesia nelpon personal ke kita gitu ya, kemudian kita dibilang kalau selamat setelah kami mempelajari Anda, ternyata Anda itu layak buat mendapatkan penghargaan. Insya Allah besok saya akan ke sana untuk menyerahkan langsung penghargaannya. Wah, itu tuh rasanya kan luar biasa kan. Itu sebuah rasa yang berbeda banget. Jadi pada umumnya kita kalau misalkan kayak gituin, kita bakal nyiapin sebaik-baiknya untuk kehadiran Direktur MURI besok gitu. Kita nyiapin tajilnya misalkan kayak gitu ya, kalau ternyata besok mau datang. Kita nyiapin ya macam-macam dari penampilan kita siapin, dan banyak lagi yang kita siapin. Dan di situ pada dasarnya itu adalah ada dua pembelajaran yang bisa kita dapetin di sini, bahwa ketika kita dapat sesuatu dari Direktur MURI ini rasanya bangga banget, luar biasa kan gitu ya. Nah,
Kalau selama ini bagaimana dengan perasaan kita ketika kita diberikan langsung sama zat yang menguasai langit dan bumi ini gitu. Kita sudah sebangga itu belum? Sudah sekagum itu belum? Kalau dikasih direktur Muri aja sedemikian mengagumkan, sejatinya kan kalau sama Allah perlu lebih kagum lagi, sebetulnya kan seperti demikian. Itu seperti itu. Karena pemberian Allah kepada hambanya itu adalah nikmat. Ya, pemberian Allah kepada hambanya itu namanya adalah nikmat. Nah, sedangkan balik lagi tadi juga kita nyiapin macam-macam buat direktur Muri gitu. Misalkan kita nyiapin tajilnya, makannya. Yang mana jangan-jangan direktur Muri itu nggak butuh-butuh amat sama hidangan kita. Jadi kalau seandainya kita nggak ngidangin juga, nggak ada masalah tuh sepertinya. Ya kan? Mereka boleh jadi mungkin bakal buka di tempat lain atau mungkin bakal makan di tempat yang masakannya jauh lebih enak daripada apa yang kita siapin. Nah, jadi kalau direktur Muri aja sebetulnya nggak butuh-butuh banget sama sesuatu yang sudah kita siapin gitu. Nah, apalagi Allah. Karena apa? Kalau tadi pemberian Allah kepada kita itu adalah nikmat, persembahan kita kepada Allah itu adalah ibadah. Nah, jadi kan ibadah itu adalah seperti itu ya. Jadi Allah nggak butuh banget ibadah kita, tapi kita lah yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sebetulnya kita membuka banyak banget tuh pintu-pintu ibadah gitu. Kenapa sih di Ramadan ini ada hablum minanas juga gitu kan? Ya misalkan contoh sesederhananya seperti karena alhamdulillah bersihnya sayang. Karena orang-orang di sekitar kita gitu ya, misalkan kayak anak kita, pasangan kita, tetangga kita, itu kan semuanya adalah ladang ibadah yang udah Allah siapin buat kita. Nah, jadi pada dasarnya adalah kalau misalkan ibadah itu balik lagi tadi, semuanya itu kita lakukan atas dasar persembahan kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara misalkan kita membantu, menyantuni, ngasih makan orang-orang miskin atau kaum miskin misalkan seperti itu kan, memberi makan orang-orang miskin itu kan juga adalah bentuk ibadah. Misalkan kita memaafkan saudara kita gitu, itu kan juga adalah bentuk ibadah. Karena apa? Kadang-kadang kita yang namanya manusia kan ada ego ya. Kalau misalkan kita merasa disakiti sama orang lain, kita tuh kayaknya agak susah gitu meminta maaf duluan. Tapi justru rasa susah yang kita rasain itu, mau melakukan maaf duluan, itu adalah bentuk persembahan kita kepada Allah. Jadi kita lakukan atas dasar kepada orang-orang di sekitar kita, dan juga bentuknya hablum minanas gitu tadi kan, kita memberikan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita dalam rangka itu sebetulnya adalah hablum minallah. Nah, sekarang kalau misalkan Ramadan di rumah aja gitu ya, apakah berarti ladang ibadah tertutup? Enggak juga. Karena nih ada anak, ada pasangan gitu kan. Itu kan ladang ibadah juga. Gimana sekarang latihan sama pasangan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Bukan berlomba-lomba menuntut kebaikan dari pasangan. Kalau selama ini kan gitu ya, berlomba-lomba nuntut, coba kamu bahagiain aku dulu, bahagiain aku dulu gitu. Nuntut terus-terusan tuh jadinya capek. Nah, tapi sekarang di bulan Ramadan, oke, saatnya nih bulan rekonsiliasi keluarga nih di sini nih gitu. Jadi misalkan sama pasangan berlomba-lomba melakukan kebaikan, sama anak-anak coba. Udah belum kita tanamin keimanan buat anak-anak kita gitu. Karena kan buat anak-anak kita itu yang paling penting kan itu gitu. Jadi gimana caranya misalkan ya orang tua punya targetan lagi. Bukan lagi sekedar bukan lagi sekedar ngejar ini nah kamu hafalan harus kayak gini, tapi bukan lagi sekedar ini, tapi maksudnya kayak gini. Kalau selama ini misalkan si anak tuh disuruh, kalau buat sholat aja masih disuruh-suruh gitu ya, gimana caranya di bulan Ramadan ini ayah bunda mentargetkan kepada anak-anaknya, gimana caranya saya menumbuhkan kesadaran di hati anak-anak saya sehingga anak-anak saya sholat nggak perlu saya suruh-suruh lagi gitu kan. Itu jadi sesuatu yang luar biasa kan. Kita bisa menceritakan misalkan kisah-kisah sederhana tentang Rasul dan para sahabatnya, atau mungkin kita bisa tadabur bareng-bareng sama anak-anak kita. Banyak loh, misalkan contoh kayak gini, Mina sering lihat nggak anak-anak kecil sekarang suka keluar kata-kata kasar? Iya Kang, udah gitu kayak dibikin video dan disebar gitu lagi.
Dijadiin sekarang tuh konten malah ya. iya Dijadiin dijadiin konten. Nyebut terus kadang nyebut teman tuh sama sesuatu yang sifatnya nggak enak kan panggilannya kan. Iya iya. Nah, ini contoh tadabbur yang menarik. Kita boleh jadi kebanyakan kita mungkin sudah hafal sama surat ini. Al-Humazah. Wailun likulli humazatil lumazah. Allah sendiri yang bilang, celaka bagi siapa? Pengumpat dan pencela. Selama ini kita udah nanemin value al-humazah itu belum ke anak-anak kita? Atau jangan-jangan baru sekedar hafalin juz 30, juz 9, tambahin terus. Nah, tapi ternyata kita luput lalai untuk hal yang sesederhana ini gitu ya. Hal yang sesederhana ini yang perlu kita tanemin. Dan ini bisa jadi aktivitas menarik buat bareng-bareng sama anak-anak kita kan. Itu satu contoh. Atau misalkan banyak banget nih Allah bilang di Al-Quran. Salah satunya di surat Al-Imran ayat 190-191. Kurang lebih bunyinya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, dan juga dalam pergantian siang dan malam, waqtilafil laili wan nahar, ya, la ayatil liulil albab. Kenapa enggak? Itu jadi insight, jadi inspirasi, aktivitas untuk bareng-bareng sama anak-anak. Inspirasi aktivitas ngapain? Inspirasi aktivitas yang sifatnya boleh jadi kita pengen tahu pergantian siang dan malam seperti apa. Jadi habis sholat subuh, ngajak anak-anak, nak, yuk kita lihat bagaimana matahari terbit. Nah, karena Allah tadi sendiri yang bilang kan, inna fil samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu tuh ada ayat, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang senantiasa mau untuk berpikir. Nah, itu kan jadi aktivitas tersendiri dan itu insya Allah ada nilai-nilai ibadahnya. Maka kalau misalkan nilai-nilai ibadah itu mungkin kebanyakan kita mungkin nyempitinnya hanya sekedar sesuatu yang sifatnya ritual gitu ya. Padahal bukan. Padahal justru kalau misalkan kita bilang di iftitah, kita suka bilang kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu untuk Allah semata. Berarti setiap aktivitas kita, setiap detiknya itu, mau nggak kita jadiin itu sebagai ibadah? Begitu kira-kira. Oke Kang, jadi ini ya Kang, mungkin kenapa akhirnya masih banyak orang gitu yang berpikiran bahwa ibadah di rumah aja gitu, Ramadan di rumah aja itu bikin ibadahnya nggak maksimal gitu. Itu tuh karena itu tadi cuma memandang ibadah itu sebatas ritual itu tadi ya Kang. Iya betul. Padahal keluarga pun itu ladang pahala gitu ya. Iya, itu ladang pahala yang besar banget gitu padahal. Dan keluarga ini itu tadi ada hablum minallah juga. Ketika akhirnya kita tadi misal mengajak anak untuk sadar tentang akhirnya kebesaran Allah, itu kan akhirnya ada hablum minallah di sana gitu ya Kang. Dan juga sekaligus ada hablum minannas, di mana kita membangun kedekatan dengan anak kita kayak gitu. Nah, terus nih Kang, kan gini ya, mungkin ada juga gitu orang yang merasa saking seringnya berinteraksi dengan sesuatu atau seseorang gitu Kang, itu tuh jadi ngerasa biasa gitu Kang. Jadi kayak udah nggak spesial lagi. Baik Ramadannya nih, begitu pula dengan interaksi dengan keluarga gitu. Jadi gini kan, Ramadan itu kan mungkin ya buat ayah bunda yang mungkin udah umur 30 atau 25, itu kan berarti selama hidup udah ngerasain Ramadan ya 30 kali, 25 kali gitu ya Kang. Nah, saking seringnya itu kan mungkin aja gitu, bisa aja jadi terbiasa gitu. Udah nggak spesial lagi gitu. Begitu juga dengan hubungan kita ke keluarga gitu Kang. Apalagi selama pandemi kan benar-benar di rumah gitu, dimana berarti ketemu setiap hari dalam jumlah waktu yang lama. Itu kan pasti itu juga tuh gimana cara kita cari kespesialan di sana gitu Kang. Gimana caranya kita cari biar nggak merasa terbiasa gitu interaksi dengan keluarga. Begitu juga dengan Ramadan gitu Kang. Biasanya kalau udah terjadi kekeringan makna gitu ya,
kekeringan seperti itu, merasa hambar seperti itu tuh biasanya sudah jadi pertanda bahwa itulah pertanda lagi keringnya hati kita. Itu tanda keringnya hati itu kayak gitu. Tanda keringnya hati itu diakibatkan sama apa? Diakibatkan boleh jadi karena tanda hambarnya hubungan kita sama Allah. Ya enggak, jangan-jangan balik lagi tadi, misalkan tadi saya ngerasa Ramadan biasa aja, saya sama pasangan biasa aja, misalnya kayak gitu kan. Jangan-jangan hubungan kita sama Allah juga kita ngerasainnya biasa-biasa aja. Jangan-jangan gitu loh, jangan-jangan kita ngerasa ya belum kenal-kenal Allah banget, jangan-jangan kayak gitu. Ya, jangan-jangan kayak gitu. Jadi ketika misalnya sholat ya udah kayak sekedar yang penting mulut ngucap, yang penting badan bergerak, selesai. Jangan-jangan maksudnya kayak gitu ya. Jadi kebosanan di situ balik lagi tadi karena ya jangan-jangan kita merasa sudah cukup. Ya, kita merasa sudah cukup. Kita merasa bahwa amalan saya mah aman. Kita merasa sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi hari pembalasan, jadinya kita merasa cukup. Kita merasa bahwa kita akan hidup selama-lamanya di dunia ini, ya kita ngerasa cukup sama itu semua dan jadinya ngerasa hambar, bosen, garing. Jangan-jangan di sini. Nah, maka kalau misalkan buat kita yang merasa hambar gitu ya, yang memang mumpung bulan Ramadan, yang memang perlu diperbaiki dan dibenahi itu adalah hubungan kita sama Allah. Coba cek balik lagi. Yang gimana sih hubungan kita sama Allah? Jangan kan kalau kita sama Allah itu kan kita adalah hamba ya. Kita adalah hamba yang mengabdi kepada Allah. Allah adalah Tuhan Rob gitu. Nah, coba deh cek hubungan kita. Ketika misalkan kita doa gitu ya. Ketika kita berdoa mengungkapkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi kemudian doanya tidak dikabulkan. Kita biasanya marah-marah nggak di situ, merasa kecewa nggak di situ. Nah, ketika di situ itu hanya kekhawatiran saya aja ya. Kekhawatiran saya adalah ketika kita berdoa dan tidak dikabulkan seperti apa yang kita inginkan gitu ya, kita kecewa gitu ya. Khawatirnya jangan-jangan kita memposisikan Allah itu bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai hambanya kita. Nggak sopan ya. Tapi ini kesannya nggak sopan ya. Tapi memang jangan-jangan gitu. Karena kan coba misalkan bayangkan aja misalkan kayak kita kayak ke pembantu misalkan kayak gitu kan. Ini nih udah dibilang beresin kamar saya malah nggak diberesin. Gimana sih kita? Marah-marah kan? Nah iya, maksudnya jangan-jangan kayak jadi seolah-olah memposisikan Allah sebagai ini kita gitu, sebagai hamba kita gitu. Kebalik kan? Jadi justru kebalik. Jadi harusnya kan mesti kebalik kan? Ya maksudnya gini loh, kalau misalkan kita kalau mau jadi hambanya Allah tuh kita memang perlu banyak belajar dari pembantu ya. Bagaimana pembantu memperlakukan kita, baiknya kayak gimana kan? Nah seperti itu, pada dasarnya kan seperti itu. Nah jadi kalaupun misalkan pembantu minta, Neng punten, boleh nggak ibu mau minjem dulu dana soalnya buat sekolah gitu, buat sekolah anak misalkan kayak gitu. Ini mepet banget, boleh dipotong dari gaji bulan depan, jadi gaji bulan depan saya dibayar setengahnya juga nggak apa-apa misalkan kayak gitu. Itu kan terserah sama terserah sama kitanya kan mau ngasih bayaran sekarang atau enggak, ya enggak? Itu kan tergantung dari kita kan. Nah, karena itu tergantung dari kita mau ngasih apa enggak. Jadi sebetulnya juga sama. Ketika kita doa, misalkan gitu ya, kita misalkan memohon sesuatu, ya terserah Allah dong mau ngasih apa enggak, ya kan? Karena semuanya punya Allah. Yang kita minta itu adalah sesuatu yang nggak kita punya. Maka kita minta. Ketika misalnya kita minta, ya mirip kayak pengemis. Pengemis misalkan minta atau ngamen minta. Kalau misalkan nggak dikasih, apa berarti pengemis atau pengamen itu berhak ngamuk di jalan sambil gedor-gedorin pintu mobilnya? Woi, gua udah capek-capek nyanyi, lo gimana sih? Kayak gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Jadi justru ya balik lagi tadi di situ.
Jangan-jangan balik lagi tadi, hubungan kita ngerasa hambar itu karena kita belum menempatkan, memposisikan Allah sebagaimana mestinya. Meskipun balik lagi tadi, semua manusia menempatkan Allah tidak sebagaimana mestinya, itu Allah sama sekali nggak rugi gitu ya. Semua orang berupaya untuk menghinakan namanya, itu Allah sama sekali nggak rugi gitu. Dan justru yang sebenarnya rugi itu ya kita yang nggak tahu malunya aja gitu, nggak tahu posisi kan sebetulnya di mana. Jadi sebetulnya hanya di situnya aja sih. Jadi kalau misalkan kita hambar, sekali lagi coba cek bagaimana hubungan kita sama Allah. Kita sudah betul-betul jadi hambanya Allah belum? Sudahkah kita memunculkan rasa takut sama Allah? Sudahkah memunculkan kita rasa harap sama Allah? Dan yang gak kalah penting, sudahkah kita menumbuhkan rasa cinta kita sama Allah? Di situ. Jadi kalau misalnya masih ngerasa hambar, coba Ramadan ini saran saya fokusnya sama recovery hubungan sama Allah. Insya Allah. Oke, soalnya tuh Mina pernah denger ini Kang, katanya nih pedagang di Mekah itu, Mina mah belum pernah ke Mekah ya, barangkali Kang Cadon tahu gitu yang udah pernah ke sana gitu. Katanya pedagang di Mekah tuh Kang, kalau waktunya zuhur gitu misal, kan tokonya tutup dulu tuh, itu tuh sholatnya di depan tokonya gitu, nggak ke Ka'bah gitu, karena saking seringnya mereka melihat Ka'bah, jadi ya gitu kan sayang banget gitu Kang, mereka di dekat Ka'bah tapi nggak sholat depan Ka'bah gitu. Nah takutnya kita ke Ramadan juga kayak gitu Kang. Iya. Gitu. Padahal kan Ramadan ini bulan mulia banget gitu. Gimana kalau kita nganggap biasa, itu kan sayang banget sayang gitu ya Kang. Sayang banget. Itu kan ini memang itu nggak semuanya ya, tidak semua ya. Tidak semua yang tinggal di Mekah atau Madinah seperti itu. Jadi itu beberapa fenomena aja, fenomena yang kadang-kadang itu saya juga ngeliat sendiri tuh dulu. Waktu dulu mau siap-siap buat sholat zuhur gitu ya. Ada beberapa toko yang saya lihat penjualnya udah gelar sejadah di dalam tokonya, terus ditutup krek gitu. Udah ditutup gitu dari luar, tapi dia gelar sejadah dari luarnya. Waktu saya kadang-kadang mikir, ini saya aja jalan gitu kan, kenapa beliau nggak jalan gitu ya. Tapi itu memang pandangan beberapa hari, ya 10 hari lah ya, 10 hari di rata-rata kan kegiatan umroh 10 hari kan. Itu salah satunya kadang-kadang saya amatin juga. Kok ini fenomena unik. Fenomena unik, tapi memang tidak semua sekali lagi. Cuman ada fenomena seperti itu yang dilakukan sama cukup banyak orang. Itu ya memang uniknya di situ. Makanya memang itu ujian orang kan beda-beda masing-masing ya. Ujiannya itu adalah gimana caranya memastikan biar kita itu tidak kehilangan rasa kagum sama Allah. Jadi itu ya kan yang terpenting itu esensinya gitu ya. Jadi esensi ibadah itu kan. Dan lagi-lagi ya hubungan sama Allahnya yang kita perbaikin gitu ya Kang. Betul. Makanya kalau di bukunya Ihya Ulumuddin tuh Imam Al-Ghazali itu pernah bilang kalau ibadah itu ada 2 komponen sebenarnya. Komponen lahiriah sama komponen batiniah. Lahiriah itu mah insya Allah kita niru, lihat, lakukan itu mudah gitu ya. Nah, jadi yang paling penting itu adalah gimana cara kita melakukan ibadahnya juga komponennya komponen batin. Makanya kayak sholat itu sejatinya kalau semuanya dilakukan itu insya Allah mencegah dari keji dan mungkar. Nah sholat kita sudah sampai situ belum? Kan itu jadi contohnya. Atau balik lagi tadi, ternyata kita selama ini baca juz 30 misalkan ya, surat Al-Humazah baca aja. Ternyata kita belum menginstall itu ke dalam hati kita. Nah jadi itu yang pentingnya juga sih. Nah makanya di Ramadan ini juga jangan sampai secara aktivitas fisik betul menahan diri dari berbagai macam nafsu ya. Tapi kalau misalkan cuma sekedar kayak gitu doang, kita nggak ngelatih kedekatan hati kita sama Allah, kita nggak melakukan penyucian hati, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah yang sifatnya batin, ya khawatirnya kita cuma dapat lapar haus doang nanti. Lapar haus sama THR paling ya. Iya bener, THR. Cuma dapat itu doang sayang. Nah gitu ya Ayah Bunda, jadi emang kita tetap bisa kok gitu memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan walaupun masih social distancing, masih kondisi pandemi kayak gini tuh masih bisa gitu Ayah Bunda. Jadi jangan jangan menganggap bahwa
wah pahala kita berkurang nih karena di rumah aja atau gimana gitu. Justru di rumah itu adalah ladang pahala gitu. Makanya kan di bukunya Kang Canun ya Kang, Rumah Tangga Surga itu salah satunya ya itu dibangun dalam keluarga itu kan Kang gitu. Iya, betul. Jadi gimana caranya menciptakan rumah itu jadi apa namanya? Jadi ini rumah tangga yang seindah surga, dan jadiin rumah itu tangganya menuju ke surga. Masya Allah, tangga menuju surga gitu. Insya Allah. Nah, udah ini nih Kang, udah lebih dari 15 menit ya kita ngobrol. Ada ini nggak Kang? Ada closing statement tentang gimana mengoptimalkan ibadah dengan keluarga di bulan Ramadan ini? Ya, kalau biar kita bisa mengoptimalkan Ramadan ini bersama keluarga kita, pandai-pandailah menangkap makna, menangkap peluang ibadah mana yang Allah sudah sediakan untuk kita. Karena kita bukan Nabi Musa. Nabi Musa kan Allah langsung ngomong sama Nabi Musa ya, speaking langsung verbally gitu. Tapi kita bukan Nabi Musa, maka Allah bercakap-cakap melalui kita, melalui kejadian-kejadian yang tiap hari kita alami, detik ini kita alamin. Nah, maka kita perlu memunculkan kepekaan itu. Kenapa ya Allah jadiin ini? Kenapa ya Allah izinkan ini terjadi? Kenapa ya? Nah, dengan kita peka dengan hal seperti itu, kenapa ya ini kok misalkan ya anak saya nih masih kecil kok buang air sembarangan misalkan kayak gitu ya. Ini kenapa Allah ngizinin hal ini terjadi? Allah pengen saya belajar apa? Allah pengen saya mengalami apa? Nah, hal-hal seperti itu semoga kita menajamkan sensitivitas itu. Semoga kita bisa jadi pribadi yang betul-betul bisa ngerasain nikmatnya, berkahnya ibadah Ramadan. Sekalipun nih, misalkan ya Allah, Ramadan sekarang kayak ini nih teman saya nih, Ramadan sekarang lagi kena COVID, jadi nggak bisa kemana-mana, dan bahkan dibilang sama sama dokternya, kalau ada kemungkinan Bu, sebulan ke depan ini, 30 hari ini ke depan, ya cuma di sini aja. Cuma di dalam kamar rumah sakit aja, bilik rumah sakit aja. Kebayang kan? Itu mah lebih bagaimana rasanya. Tapi balik lagi tadi, itu kan semua juga sudah diizinkan sama Allah ya. Kalau kita pandai tadi menangkap pesan itu, insya Allah kok, meskipun hanya sekedar di bilik rumah sakit aja, dengan kondisi kita yang masih belum menentu kayak gini, insya Allah itu ada ibadah tersendiri. Ibadah tersendiri yang kadang-kadang orang suka lupa itu, Mina, adalah ridho sama semua ketetapan Allah. Kurang lebih kayak gitu. Masya Allah, kuncinya ridho gitu ya sama semua ketetapan Allah gitu. Nah gitu ya Bunda, semoga materi dari Kang Canun kali ini bisa menginspirasi Ayah Bunda semuanya buat mengoptimalkan ibadah di Ramadan kali ini gitu ya Bunda. Nah makasih banyak Kang Canun udah sharing-sharing sama kita. Padahal siang-siang gini mungkin lagi aus-ausnya gitu ya Kang. Tapi Kang Canun tetap semangat sharing gitu. Makasih banyak Kang udah sharing. Sama-sama, siap. Semoga bermanfaat ya Mina ya. Amin. Dan juga berkah buat kita semua Ramadan. Amin. Oke, mungkin gitu aja ya Sakinah Lovers Ayah Bunda semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.